kelompok 3. Setelah kita mengetahui tentang Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, hari ini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Daulah Utsmaniyah yang akan saya mulai dari sejarah lahirnya Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh suku Kai, suku yang menjadi cikal bakal berdirinya Utsmani. Sulaiman Syah yaitu pemimpin dari suku Kai. Sulaiman Syah, ayah dari Ertugrul, kakek dari Utsman ini hijrah dari negerinya Kurdistan menuju Anatolia. Kenapa? Karena pada saat itu mereka ingin menghindari serangan bangsa Mongol. Karena pada saat itu, seperti yang kita ketahui, pada abad ke-12 bangsa Mongol sedang jaya-jayanya di bawah pimpinan Genghis Khan. Sehingga suku Kai bangsa Turki hijrah dari Kurdistan menuju Anatolia. Setibanya mereka di Anatolia, kira-kira 10 tahun lamanya, Sulaiman Syah ingin kembali lagi ke negerinya, yaitu dari Anatolia ingin menuju Kurdistan kembali. Akan tetapi, sebagian dari suku Kai menolak untuk kembali ke Kurdistan, lebih ingin menetap di Anatolia atau lebih ingin tinggal di Anatolia dan mencari tempat bermigrasi di sekitar Anatolia, menolak untuk kembali ke Kurdistan. Sehingga pada saat itu suku Kai terbagi menjadi dua. Yang satu ikut Sulaiman Syah pulang ke Kurdistan, yang satu tetap tinggal di Anatolia yang saat itu dipimpin oleh Ertugrul Ghazi, anak dari Sulaiman Syah. Ketika dalam perjalanan pulang, Sulaiman Syah wafat. Pada saat itu beliau sedang menyeberangi sungai Efrat, lalu datang banjir dan terseret arus sungai sehingga wafat pada tahun 1230 Masehi. Sedangkan suku Kai yang saat itu dalam perjalanan dipimpin lagi oleh Gundogdu. Gundogdu ini adalah saudara dari Ertugrul Ghazi. Sehingga suku Kai yang hendak ke Kurdistan tadi dipimpin oleh Gundogdu. Sementara di Anatolia dipimpin oleh Ertugrul Ghazi. Ketika Ertugrul Ghazi hendak mencari tempat migrasi di sekitar Anatolia, yang saat itu Ertugrul Ghazi bersama kurang lebih 400 pasukan dan bersamanya kurang lebih ada 400 kepala keluarga. Saat dalam perjalanan, Ertugrul Ghazi mendengar ada pertempuran dari kejauhan. Beliau dengan inisiatifnya, dengan pasukannya melihat siapa sih yang sedang bertempur. Ternyata yang bertempur adalah Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk bertempur melawan pasukan Bizantium. Sehingga pada saat itu Ertugrul Ghazi dan pasukannya ikut turun tangan membantu Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk untuk bertempur melawan Bizantium. Yang pada akhirnya Allah memenangkan pertempuran Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk ini atas bantuan Ertugrul Ghazi. Karena atas bantuan tersebut, Sultan Alauddin I memberikan wilayah yang diperbolehkan untuk Ertugrul Ghazi dan pasukannya mengolah dan memerintah wilayah tersebut, yaitu di wilayah Seljuk. Di mana di wilayah ini Ertugrul Ghazi dapat memerintah dan memimpin sukunya yang tinggal di daerah tersebut. Sementara pasukan Ertugrul Ghazi oleh Sultan Alauddin I diberi gelar Muqaddamah Sultan, tentara pelopor Sultan. Sedangkan Ertugrul Ghazi sendiri diberi gelar Sultan Oki, Kening Sultan. Ertugrul Ghazi lahir pada tahun 1198 Masehi. Beliau ayah dari Utsman. Sehingga ketika nanti Ertugrul Ghazi bersama suku Kai tinggal di kota Seljuk, akhirnya kota ini berkembang dan berkembang. Beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Halimeh. Dari pernikahan tersebut, Ertugrul Ghazi memiliki 3 orang anak. Yang pertama Gundus, yang kedua Sakci, yang ketiga Utsman. Pada saat itu Ertugrul Ghazi meninggal dunia pada tahun 1288 Masehi. Karena wafatnya Ertugrul Ghazi, Sultan Alauddin I mengangkat putranya yang bernama Utsman untuk menggantikannya. Karena kesetiaannya Utsman ini, Alauddin I memberikan gelar bey kepada Utsman dan diberikan wilayah yang lebih luas lagi, serta dapat membuat mata uang sendiri dan bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi,
pasukan Muhammad Ghaza Khan menyerang Sultan Alauddin I. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil digagalkan oleh Utsman. Atas peristiwa tersebut tidak lama, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Karena Sultan Alauddin I meninggal dunia dan beliau tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikannya, peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsman, Raja Besar keluarga Utsman. Sebagai pemimpin yang berpengaruh, Utsman banyak memimpin kota-kota yang dikuasai oleh Bizantium, sehingga Utsman pun mendirikan sebuah pemerintahan dan namanya diabadikan sebagai nama daulah, yaitu Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah adalah salah satu dari 3 kerajaan besar Islam pasca umat Islam mengalami masa disintegrasi dan masa kemunduran pasca jatuhnya kekuasaan Daulah Abbasiyah ke orang-orang Mongol dan jatuhnya Cordoba, benteng terakhir kekuasaan Islam di Andalusia, ke orang-orang Eropa. Daulah Utsmaniyah adalah nama dari Kesultanan di Istanbul, Turki, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Turki Utsmani. Pemerintahan Daulah Utsmaniyah dipegang oleh Bani Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah memerintah Daulah Utsmaniyah sejak tahun 1299 Masehi secara turun-temurun tanpa terputus. Sekian presentasi dari saya hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.